kita menyusun halaman depan kita atau cover kita, maka sekarang kita bisa beralih menyusun asumsi, data-data mengenai asumsi. Nah, ini kita klik sehingga muncul tab baru. Kita masukkan asumsi dan input. Asumsi ini akan berisi data-data terkait proyeksi masa depan seperti inflasi, tingkat pertumbuhan, harga produk kita di masa depan. Ini asumsi dan input ini terkait data-data yang akan kita jadikan dasar waktu kita menyusun proyeksi seperti misalkan kapan pembelian mesin terjadi, berapa besarnya, itu adalah input yang akan menjadi data waktu kita menyusun laporan proyeksi keuangan. Oke, untuk asumsi ini memang lazimnya di setiap dokumen pasti akan ada judul Pak di atas. Karena ini kan kita sudah masuk ke dokumen ya. Dan ini asumsi dan input akan menjadi dokumen, bagian dari dokumen, dan ini harus diberi judul di awal. Nah, di sini harus diberi judul ya, judul itu akan menampilkan perusahaan apa dan apa judul dokumen tersebut. Karena kita di sini mengenai asumsi, maka kita akan berikan judul asumsi dan entitasnya adalah klien kita. Nah, karena di sini kita sudah mengetik di awal di dokumen depan ini, halaman depan ini kita sudah mengetik klien kita di sini, dan agar menghindari kesalahan waktu kita mengetik manual, kita bisa saja mengetik di sini judul PT Roda 2 Bike gitu kan, Roda 2 Bike gitu kan, bisa saja. Cuma khawatirnya kalau kita berkali-kali mengetik, karena nanti kita akan banyak dokumen, khawatir salah ketik, maka kita melakukan referencing saja. Kita lakukan referencing sehingga semuanya seragam. Nah, ini kan kita sudah membuat judul di sini kan, judul nasabah kita. Nah, ini kita gunakan referencing, dan untuk menghindari agar ini tidak berubah, agar tidak bergeser waktu nanti kita copy itu, ini kita buat di absolute. Nah, ini absolute, kita berikan tanda dolar di sini. Depan ini maksudnya adalah ini data ini referencingnya dari sheet depan, yang ini, tab depan. Nah, sudah, PT Roda 2 Baik. Ini adalah judul kita. Dan kita akan memberikan subjudul dokumen ini asumsi, karena ini mengenai asumsi. Asumsi. Nah, biasanya memang judul ini diletakkan di tengah ya, di dokumen itu di tengah. Jadi kalau kita misalkan dokumen kita nanti sampai L, dokumen kita ini sampai L lebarnya, biasanya yang kita lakukan adalah melakukan merger agar judul ini diletakkan di tengah seperti ini kan. Bisa kita lakukan merger, nah seperti ini. Begitu juga yang ini. Nah, seperti ini. Namun melakukan merger seperti ini sebaiknya dihindari. Sebaiknya dihindari. Karena dengan melakukan merger seperti ini, merger kolom ini hitungannya sudah satu kolom ini. Padahal dia mulai dari kolom A sampai L ini ada beberapa kolom. Tapi karena kita merger, sehingga dia menjadi satu kolom. Nah, ada cara yang lebih elegan sebenarnya untuk menempatkan eh, judul ini di tengah ya, tanpa harus melakukan merger. Saya akan tunjukkan. Kita highlight dulu ini. Kita perkirakan dokumen kita mungkin sampai L lebarnya. Kita perkirakan sampai L di sini. Nah, setelah ini kita masuk ke format cell. Kita klik format cell ini. Nah, ini. Untuk memunculkan format cell bisa juga menggunakan shortcut. Shortcut Ctrl 1.
Nah, ini bisa juga alternatif di sini. Jadi di sini saya perbesar dulu. Jadi di sini bisa menggunakan Ctrl plus 1 ini untuk format cell, memunculkan format cells. Ya, misalkan kita, nah ini tadi Ctrl 1. Nah, di sini ada beberapa tab dalam format cell ini. Kita pilih yang alignment, lalu kita pilih center across selection, dan oke. Nah, dia sudah berada di tengah dengan asumsi dokumen kita lebarnya sampai L ya. Dia sudah berada di tengah tanpa harus kehilangan kolomnya. Jadi kolomnya tetap di sini ada beberapa kolom. Hal yang sama kita bisa terapkan untuk yang asumsi juga seperti tadi, center cross selection. Nah, kita sudah menempatkan judul dan subjudul kita di tengah tanpa harus melakukan merger kolom. Dan kita letakkan di sini garis borderline, ya bisa juga langsung di sini seperti ini, bottom border. Atau kalau kita mau menggunakan shortcut, bisa juga Alt HB. Nah, pilih mau yang mana. Di sini Alt plus H, nanti setelah itu border. Mau dipilih yang mana terserah, ininya bordernya. Ini untuk border line. Nah, ini ya. Nah, kita asumsikan di sini kita lebarnya sampai L, Alt HB. Nah, kita pilih yang misalkan bottom border, yang O. Nah, kita sudah membuat judul kita. Dan ini lebih bisa kita juga formatkan sehingga lebih menarik. Karena ini judul memang idealnya dia agak besar fontnya. Kita manfaatkan di sini style ini, style. Nah, di sini ada beberapa pilihan style. Karena ini judul, kita pilih mungkin title. Nah, nanti akan seragam. Jadi besarnya akan seragam, fontnya akan seragam. Kita pilih title ini. Nah, begitu juga yang untuk asumsi. Karena asumsi ini dia subtitle, kita bisa pilih mungkin agak kecil ya. Ya ini, asumsi. Ya terserah mau yang mana, atau kita mau tetapkan yang ini seperti ini juga bisa. Nah, ini kita sudah membuat judul dan subjudul di tengah tanpa harus melakukan merge kolom.